Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini kita bakal mencoba mereview beberapa wayang yang aku punya. Nih, kita akan coba review mulai dari Bagong. Ini Bagongnya Kisono ini yang waktu itu viralnya itu karena Bagongnya ini pakai celana training abang ini. Bagongnya Kisono. Ini waktu itu beli di Shopee. Ini ukuran gidangan ya, 30 cm. Jadinya ini kecil, bukan standar gedangan ya ini. Ini kayaknya dari kulit split atau apa ya, kurang tahu saya. Nih, terus habis itu ada Bathara Guru. Kalau ini waktu itu saya beli di pas jalan-jalan di Keraton Jogja itu, pas jalan-jalan di Keraton Jogja itu. Ini yang versi model tangannya nggak bisa gerak ya, ini gaya Solo. Wondonya itu Wondo Karno, bisa dilihat dari mahkotanya yang kayak yang keton kayak Karno itu ya, yang kayak berubah itu. Pakai naik lembunan gini warna putih. Ini Bathara Guru ya, Sang Hyang Manikmaya. Terus di sini ada Rajamala. Rajamala tapi ini yang versi 30 cm alusan. 30 cm alusan ini. Ini tapi ini udah agak ini apa ya? Coklat ininya, tatahannya ini. Ini udah kayak gini, tatahannya coklat gini. Gak tau sih kenapa itu. Rajamala. Gayanya gaya Jogja ya ini. Gaya Jogja, gapitnya itu dari gapit bambu yang bawahnya ini. Nah kalau ini ke atas ini sambungannya pakai fiber, makanya bisa muter-muter. Bukan muter-muter apa ya? Dibengkok-bengkokin kayak gitu. Ini tatahannya juga halusan ya, bagus nih. Adiknya Kencaka Rupa dan Rupa Kenca, yang di Wiroto Parno. Itu ada Misang Beni. Kalau ini ya bahannya kurang lebih sama kayak yang Bathara Guru tadi itu. Misang Beni, nah ini anaknya Janoko. Tapi ini Misang Beninya ini juga agak beda, misalnya mukanya ini hitam ya. Biasanya kan Misang Beni mukanya kayak putih, merah atau enggak ya coklat gitu di produk. Tapi ini mukanya beda, ini kayak hitam gitu. Jadi waktu saya sempat bingung ini apa gitu kan. Tapi ya kalau dilihat dari ciri-cirinya sih ini miripnya Misang Beni ya. Jadi ya Misang Beni tuh. Nih anaknya Janoko yang beda sendiri, nggak bisa totok romo. Biasanya ini munculnya itu bareng Antasena gitu ya, sukanya itu ya gitulah. Dua-duanya sama-sama sakti. Ada pakai sembunyi. Pakai sembunyi Patih Astino. Ini dari kertas duplex ya bahannya. Patih Astino waktu mudanya
gini. Patihnya Astino yang sukanya adu domba itu ya, adu domba Pandowo Kurowo itu yang matinya itu sama Bima itu. Terus ada goreng, ini ukurannya hidangan juga ya, 30 cm. Tapi ini tangannya ini kayak nggak ceko gitu ya, kayak lurus gini ya, tapi ini kayaknya cekonya di sebelah sini modelnya, ininya lurus tuh. Cuma ya bagus lah, 30 cm. Goreng anak sulungnya Semar, anak angkat tapi bukan anak kandung. Kakinya pincang itu ya, bisa dilihat sendiri kakinya jinjit itu pincang. Jadi kalau jalan ya, itu ya pincang. Tuh. Terus ada Sri Kandi. Ini juga dari bahannya kertas duplek ya. Bojone Arjuna, istrinya Arjuna yang membunuh Bisma di perang Bharatayuddha itu. Nih. Titisannya Dewi Ambo itu yang dendam sama Bisma itu akhirnya nitis ke Sri Kandi, membunuh Bisma akhirnya di perang Bharatayuddha. Ini ceweknya ini bojone Arjuna yang terkenal ini, salah satu. Terus ini ada kayak Kumbakarna ya, Kumbakarna kayak gini. Buat Buto Raton ya bisa, Kumbakarna ya bisa. Tuh. Waktu itu belinya juga di Keraton Jogja, waktu ke Keraton Jogja itu jalan-jalan. Ukurannya hidangan ya, ini ya 30 cm. Terus ada Dewi Sinta. Ini juga ukurannya 30 cm. Ini gaya Jogja ya, gegerak Jogja 30 cm. Istrinya Prabu Ramawijaya itu yang diculik sama Dasamuka itu ya. Terkenal ceritanya itu ya, Ramayana itu. Yang ini bikinan sendiri ya, ini bikin sendiri udah lama ini. Iya masih tahan. Sukrosono bikinan sendiri, bahannya kertas dupleks ya, kertas dupleks. Lah ini gegelnya dari apa? Gegelnya ini dari cotton bud yang dibakar, cotton bud dibakar, tuding sama gapitnya ini dari bambu gitu ya. Waktu zaman dulu ini bikin kayak gini. Adiknya Sumantri yang terbunuh oleh kakaknya sendiri itu ya, karena perintah dari Prabu Harjono Sosrobahu itu. Yang adiknya Sumantri itu ya. Ini pakai foto bajang juga bisa ini. Kakinya ini agak unik, lucu ini. Yang kaki belakangnya ini kebalik. Memang modelnya gitu ya, sama kaki depannya juga sengaja dibikin balik.
Terus ada wayang serambahan ya, serambahan kayak begawan li cang suwinya kisah lalu tapi mukanya beda. Dibikin beda mukanya, sengaja mukanya dibikin beda kayak gini. Ini buat serambahan begawan juga bisa, ini begawan dagel gitu ya. Tuh, terus kalau senjata ada juga ini godo buat godone setiaki juga bisa, godone sabrang bisa. Ini bahannya dari apa ini, kayak karton, kertas karton gitu atau lupa ini, pokoknya kayak kertas karton gitu. Warnanya nyunggingnya pakai apa kalau tanya, ini pakai krayon. Nah ini kayak ada emas-emasnya gini, itu pinggirannya ini pakai kayak spidol emas gitu ya. Tuh, biar ada kayak pinggiran emasnya kayak gitu. Terus ini juga ada payung di samping sini ya, dari tadi payung buat dekorasi juga bisa ya, di pinggir-pinggirnya ini ya, dekorasi di samping sini kayak tadi bisa. Satu lagi jejer kayak gini ya, balik ya, ini dari bahannya juga sama kayak yang itu tadi, godo. Terus ada lagi janoko. Ini ukurannya standar pedalangan ya, janoko. Nah, ini janokonya mirip permadian ya, ada mungkin itu ada yang ngira ini permadi ya, ini janoko tapi emang mukanya ini mirip permadi waktu janoko model. Tapi ini pakai janoko juga bisa, ini soalnya permadi itu kan punya ciri-cirinya itu kan ininya sinoman ya kan, ini enggak sinoman, bisa dipakai janoko, permadi juga dipakai boleh. Ini sini juga kalau permadi kan ada kayak kelat bahu, kalung, kelat bahu gitu kan ya. Ini pakai Arjuno yang udah tua itu boleh, pakai Arjuno nom-noman permadi juga boleh ya, hampir sama ini ya. Itu belinya di Kulon Progo itu ada bakpia kencana, ukurannya ini standar pedalangan, buat sabut juga bisa ini. Terus ada lagi Prabu Romo hijau, banyak kertas duplek juga ya. Ini pasangannya Sinta lagi ini ukurannya gede, bojone Sinto tadi. Ini agak kotor dikit, udah lama saya, zaman pertama-tama saya suka wayang itu ini. Dari bahannya kertas duplek juga ya. Gapitnya ini dari bambu, sama tudingnya juga dari bambu, cuma dicat di hitam doang ini. Raja Negoro Poncowati tuh, bahannya kertas duplek. Terus ini tuh ada lagi wedoan, aduh, ada wedoan. Wayang wedoan gaya Jogja, ini kayak saya jadi gaya Jogja, soalnya ininya roknya ini jariknya kan kalau gaya Jogja kan biasanya ngadep depan ya, kalau Solo belakang gitu kan, wedoan ini gampang. Ini waktu itu belinya di Malang, Jawa Timur, waktu lagi piknik. Nah,
Tapi ini saya juga waktu bingung ini tokohnya siapa, kayak wedoan serambahan gitu kan ya, emban mungkin ya. Nah, yang tahu mungkin bisa komen kira-kira siapa ya. Kalau kataku ini kayaknya serambahan atau emban gitu. Terus ada lagi Setiaki. Setiaki, Senopati Dwarowati. Bahannya sama kayak Arjuna yang tadi ya. Bahannya sama kayak Arjuna yang ini, tapi tempat belinya beda. Kalau yang Setiaki ini belinya di online, di Shopee. Kalau misalkan yang Arjuna tadi belinya di Bagja Kencana, Kulon Progo itu. Ini senopatinya Prabu Kresna. Setiaki. Ini ada melotok ini di mulutnya ini. Lama soalnya. Terus kalau wayang bikinan sendiri juga banyak ya, tadi itu yang serambahan itu sama yang serambahan itu tadi ya. Ini ada lagi nih Bagong, bikinan sendiri. Bahannya sama kayak yang serambahan tadi sama Sukrosono tadi ya, ini sama kertas duplek Bagong. Warnanya pink ya, ini anaknya Semar yang terakhir. Kalau Semar ada tapi masih proses tatah ya gitu. Waktu itu habis itu ditatah itu belum di itu lagi kok, belum digapit ya. Balik ya, bikinan sendiri ya. Ada batiknya juga ini, batik kawung kayak gini ya motifnya. Ini pakainya gapit sama tutingnya ini pakainya bambu. Gegelnya juga sama, pakainya katan bat yang dibakar itu ya, dimasukin ke dalam, kapasnya itu dipotong, masukin ke dalam, bakar pakai korek sampai jadi kayak donat kayak gini. Terus ini nalinya pakai apa ya? Gak tahu namanya lagi. Ya kayak buat pagar gitu sih, yang biasa dipasang di pagar gitu. Ini juga bikinan sendiri. Duryudana, Ratu Ngastina, bikinan sendiri. Dilihat detailnya ya. Duryudana yang modelnya mahkotanya ini itu ya, apa ya, kayak gini, nggak tahu namanya ini. Duryudana yang patihnya Sengkuni tadi gitu ya. Barpe Kurawa ini, yang matinya nanti di perang Baratayuda itu di hari terakhir, mati oleh Bima itu. Kalau nggak salah pupu kirine itu dipukul pakai gudung jempol sampai remuk itu. Tuh yang Punokawan itu banyak versi itu. Punokawan ada yang teriak puwo itu pupu kiwo, ada yang Kresna nepuk pupune gitu kan, pupu kiri gitu kan, buat ngasih kode ke Bima gitu kan. Ya banyak versinya. Habis itu selanjutnya ini ada Durna atau Drona ini. Kalau di India itu biasanya Drona itu. Drona Carya itu kalau di India.
Tinggi Astina ini. Dia itu gurunya Pandhawa dan Kurawa, tapi lebih condong ke Kurawa ya, bantuinnya. Di perang Bharatayuddha itu dia itu ada di pihaknya Kurawa, bantuinnya Kurawa. Ini juga dia itu punya kelainan itu ya, tangan depannya ini ceko ya, patah juga kayak Gareng, tapi kalau Gareng kan tangan kiri ya, belakang. Kalau Durna itu tangan depannya ada tangan kanan ya. Ini juga bawa kayak tasbih gitu kan. Ada yang modelnya tangannya bisa gerak juga, tapi saya nggak punya itu. Ini bikinan sendiri juga, pakai kertas duplek. Ini pakai sepatu ini ya. Biasanya itu kalau Durna itu ya pakai sepatu kayak gini. Itu matinya nanti sama Trustojumeno atau Drestadyumna itu, anaknya Drupada itu, adiknya Drupadi itu kalau nggak salah. Kepalanya itu dipenggal sama Drestadyumna itu pakai keris itu. Habis itu versinya itu ngomongnya itu buat kepalanya itu buat main bal-balan itu ya sama Drestadyumna itu. Ini pakai sampur ini, soalnya biasanya kan pendito itu kan pakai sampur gitu. Pakai baju gitu kan, banyak yang pakai baju, penditonya ada enggak gitu kan, biasanya gitu. Tapi kalau pendito ya biasanya ciri-cirinya pakai sampur gini, banyak kan. Yang ini kenapa bisa jadi jelek kayak gini, karena dipukulin sama Gondomone itu ya, karena itu di kerajaan Pancol itu nggak sopan sama Drupada, dianggap nggak sopan sama itu Gondomone, akhirnya dipukuli sampai akhirnya tangannya cacat, ini yang depan ini, sama mukanya jadi jelek ini. Aslinya ini harusnya itu kalau misalkan itu hidungnya ini kayak coklat gitu ya. Mukanya ini warna biru, ini versi gaya Solo gitu ya, gaya Surakarta. Pakai kertas duplek juga sama kayak yang lain. Balik juga catnya ya. Terus ini ada yang Burisrawa. Nah, Burisrawa ini anaknya Prabu Salya itu, raja di negara Mandharaka. Nah, ini gaya Jogja ya. Detailnya ada bawa keris, kalung, kelat bahu tuh. Ini kan merenges kayak gini kan, biasanya itu apa ya, Burisrawa itu kan biasanya merenges kayak gitu, mukanya biasanya itu warna merah, kalau enggak ya di produk kayak gini juga, ini warnanya emas-emas kayak gini. Anaknya Prabu Salya ini yang nanti matinya itu karena Setyaki tadi itu ya. Nah, dibunuh oleh Setyaki pakai kalau nggak itu kuda besi kuning. Matinya karena itu di perang Bharatayuddha juga. Dia itu suka sama Sembodra, istrinya Arjuna. Dia itu berusaha ngerebut terus tapi gagal ngerebut itu tuh. Dia itu ikutnya Kurawa ya, perang mendukung Kurawa, karena ayahnya juga Prabu Salya itu mendukung Kurawa itu tuh. Ini juga buat sahabat enak ini, yang kayak wayang gidangan ini juga gidangan ya, 30 cm. Waktu itu beli di Malioboro Jogja, kalau nggak salah latar Malioboro 1 gitu ya tuh. Kalau wayang gidangan gini tuh enak buat sahabat itu, soalnya enteng gini ya, nggak terlalu besar, enak juga. Tapi ya kembali pada masing-masing anak-anak mata. Nah, lalu ada yang Kresna, Prabu Kresna, Ratu Ndwarawati yang tadi senopatinya itu Setyaki tadi ya, itu standar pedalangan ya. Aduh, jatuh. Ratu Ndwarawati ini ya, raja di negara Dwarawati.
adiknya Bolodewo, punya adik lagi Sembodro itu ya. Dia nikah, kemudian nikahnya sama Arjuna itu. Jadi ini sekutunya ikut sekutu Pandowo ya. Kalau di biasanya itu wayang Jawa itu warnanya Kresna itu di wayang Jawa itu biasanya hitam, kalau enggak ya emas, sininya emas, sininya hitam mukanya, itu biasanya Kresna kalau di wayang Jawa. Tapi kalau di wayangan Bali itu biasanya itu warnanya hijau. Kalau di India itu warnanya biru ya, itu kan Krishna itu kan. Ada filmnya itu Little Krishna itu kan warnanya biru ya. Tuh kakaknya itu kalau di India itu namanya bukan Bolodewo tapi namanya Balarama itu. Kakaknya itu kalau di Jawa itu yang Bolodewo itu kalau di wayangan Jawa itu yang sukanya marah-marah, bengok-bengok itu ya. Tapi nggak ikut perang Bharatayuddha. Bolodewonya ada sih. Tapi ya di dalam-dalam sana. Ya udah nggak apa-apa. Nah ini udah dari lama ini. Dulu itu waktu nonton pagelaran, habis itu pulang beli wayang kertas gitu kan, wayang kertas ada yang jual di pagelaran kan biasanya banyak yang jual. Nah itu beli yang Krishna. Ini kalau di India namanya Krishna, kalau di Jawa namanya Kresna. Beda dikit ya. Nih. Itu titisannya Bathara Wisnu itu ya. Itu beli ini udah lama banget nih, sampai tangannya ini, ini waktu itu putus, ini disambung ini. Putus, karena tangannya itu putus, disambung akhirnya hilang, nggak tahu putusannya hilang karena itu. Udah lama kok ya itu. Nggak tahu hilang mana putusannya. Kresna. Nah terus kalau misalkan gunungan, ini ada gunungan yang bikin sendiri ya. Tapi ya ini awur-awuran ya. Tuh. Setelah itu yang terakhir nih, ada Gatotkaca. Gatotkaca yang warnanya itu versi warnanya hitam ya, gaya Solo, yang dia itu bisa terbang ya, anaknya Werkudara itu yang bisa terbang tuh, yang terkenal itu. Ini Gatotkaca terkenal banget itu di Jawa itu ya, orang-orang itu banyak yang tahu Gatotkaca itu, pasti tahu biasanya tuh. Ini rada susah ini berdirinya. Ini udah lama banget ini bikinnya, ini masih awet sampai sekarang ini Gatotkaca-nya. Anaknya Dewi Arimbi ya, raksasi wanita. Ini dia itu aslinya itu ya, ada versi yang mengatakan kalau dia itu aslinya itu juga raksasa kayak ibunya, tapi dia itu pakai topeng wojo itu, jadi kelihatannya kan ganteng gitu kan, kelihatannya kayak manusia biasa, tapi aslinya dia itu raksasa. Aslinya raksasa aja, terus pakai topeng wojo, dikasih topeng wojo pemberian siapa ya, lupa. Nah itu jadinya dia itu kayak manusia, padahal aslinya itu dia itu raksasa. Di topengnya ada lakonnya yang topengnya pecah itu gara-gara siapa itu Bomonoro Kasuro gitu kalau nggak salah. Bomonoro Kasuro, kalau nggak ya Dursala ya, namanya Bomonoro Kasuro. Nah habis itu diganti sama Sang Hyang Wenang gitu ya, diganti topeng wojonya jadi yang lebih kuat itu. Habis itu Dursala, Dursalanya itu mati, nggak salah ya, mohon kalau dikoreksi kalau salah. Nih gegelnya juga pakai cotton bud dibakar. Tuh. Ini garapannya udah lama banget ini. Udah lama ini, masih bertahan sampai sekarang. Yang kertas, pakai kertas duplek. Ini yang di belakang beda banget sama yang di depan ini. Yang di depan ini kayak gini, yang di belakangnya ngejreng warnanya. Kuningnya juga beda. Tuh.
Ya waktu dulu itu pakainya pensil warnanya segini gedenya itu pakai pensil warna. Nah terus itu saya itu sekarang ganti, nggak pakai pensil warna lagi, itu pakai krayon itu ya, krayon twist krayon gitu, twist krayon. Habis itu ya udah pakai itu sih ya. Tapi habis ini pengennya saya mau ganti jadi cat sablon itu aja yang lebih enak. Gatot Kaca ya, ini sebenarnya ya masih banyak ya, ini kalau mau lihat ini masih banyak, itu masih banyak banget ya, tapi waktunya kayaknya lama banget ya kalau misalkan semuanya. Jadi ya udah, itu dulu aja ya, nanti dilanjut lagi ya untuk reviewnya. Ini kalau ini gunungan juga itu, ini waktu itu beli di Malioboro juga ini, tapi gapitnya tak ganti soalnya gapit yang lama itu ya apa namanya, susah nancepinnya, gampang kayak kalau tancepin itu bawahnya itu kayak rusak gitu, jadi susah nancepinnya, jadi susah, jadi akhirnya diganti pakai bambu biasa ini. Tuh ya kurang lebih begitu ya. Kalau wayang yang belum jadi sih ada ya, yang belum jadi ada. Contohnya yang belum jadi itu kayak gini, limbuk sama cangik, ini belum jadi. Ini cangiknya masih sketsa awal banget, ini dasar banget itu ya, nanti dilanjutin lagi. Ini limbuknya udah mulai masuk proses pewarnaan sama penebalan, ini tinggal batiknya ditebelin, habis itu nanti diwarnain. Untuk badannya udah, sama ini udah diwarnain udah. Ya kurang lebih untuk video hari ini ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di video selanjutnya ya. Hatur suwun.